Halo semuanya, nama saya Dimas Yudhistira Nugraha. Saya merupakan dosen di jurusan Creative Partnership di BINUS Bandung. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan digital marketing untuk UMKM. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari video ini dan seterusnya, yaitu menggunakan media PowerPoint ya. Jadi dengan hal ini akan lebih mudah ya bagi audiens untuk memahami. Nah, kita mulai saja. Em, saya akan share screen ya. Di sini kita akan menjelaskan bahwa pengenalan digital marketing untuk UMKM ini yang masih bersifat umum. Nanti untuk lebih spesifik dan lebih teknisnya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, definisi digital marketing dulu ya sebelum kita melihat seperti apa digital marketing bagi UMKM. Jadi digital marketing merupakan serangkaian strategi pemasaran yang menggunakan platform digital untuk mencapai tujuan bisnis, dan ada juga alasan pentingnya digital marketing untuk UMKM, yaitu memungkinkan UMKM untuk bersaing secara online, meningkat visibilitas, dan mencapai target pasar dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan metode tradisional. Jadi, kita lihat bahwa dari definisi dan juga alasan ini sangat logis ya, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan besar ini menggunakan digital marketing untuk media promosi, dan bagi UMKM pun eh, kita pun bisa ya melakukan hal ini, apalagi dengan cost yang gratis, dan adapun yang berbayar tapi terbilang cukup murah. Dan menurut saya ini adalah merupakan sebuah alasan ya mengapa kita mesti ya memiliki dua ya hybrid dari adanya kita toko off store atau juga online ya. Dan di situ juga kita paham betul bahwa yang namanya bisnis online pun pasti ada beberapa media yang perlu kita pahami dan karakteristiknya seperti apa. Nah, berikutnya di sini ada komponen utama digital marketing. Ada namanya media sosial, kemudian SEO atau Search Engine Optimization, dan juga email marketing. Media sosial adalah merupakan apa ya, katakanlah yang ampuh ya, yang sangat ampuh bagi eh, para pelaku UMKM. Banyak mitra kami yang menggunakan media sosial ini untuk melakukan promosinya, dan juga sebelum melakukan eh, di perdagangan di e-commerce ya, di platform e-commerce, media sosial merupakan jawaban yang dapat membantu ya untuk mempromosikan dan juga sebagai media bisnis. Jadi sebelum adanya eh, toko off store-nya gitu ya, onsite, media sosial itu sangat bagus ya, sangat penting untuk membangun image ya. Kemudian ada juga SEO. Di dalam SEO ini adalah keuntungannya dengan menggunakan SEO. Jadi nanti ketika calon konsumen nih atau potensial customer ini mencari nama brand kita, mereka akan lebih mudah mencari brand kita di atas di Google kayak gitu. Nah, dengan SEO ini memang kita harus berbayar, namun itu menurut saya masih logis, karena sama saja ketika kita akan melakukan bisnis secara off ya, offline gitu lah katakanlah. Di situ kan kita mesti ada biaya listrik, kemudian sewa, air segala macam ya. Nah, mungkin dengan adanya online ini, mungkin kita harus mengalokasikan dananya untuk SEO dan juga tadi sosial media di advertisementnya juga seperti itu. Jadi memang yang namanya bisnis ini bisa dibilang kalau dana yang akan terus kita keluar adalah biaya promosi, itu yang pertama, dan yang kedua adalah biaya operasional, dan dua hal inilah yang mungkin tidak akan pernah terlepas ya, di dalam bisnis pasti akan kita keluarkan untuk dua hal itu. Yang berikutnya adalah email marketing. Di dalam email marketing ini kita ketika sudah mendapatkan kontak number dan juga
katakanlah email-email daripada si customer kita atau potensial customer, ada baiknya kita keep in touch terus dengan melalui email ya. Ya mungkin akan dibilang sebagian orang akan spam, tapi ini adalah bagian dari usaha kita ya untuk mempromosikan ya, memblast daripada apa namanya eh, barang-barang atau mungkin layanan-layanan kita ya, yang memang harus di up to date terus dan tidak khawatir ya kita misalkan disebut spam dan segala macam karena perusahaan-perusahaan besar pun masih melakukan hal demikian ya kita lihat. Jadi tidak masalah sih menurut saya. Ya. Jadi supaya keep in touch terus dengan customer ya. Ya mungkin jangan terlalu sering juga, nggak setiap hari ya mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan 2 atau 3 kali kita terus melakukan promosi ya melalui email. Kemudian berikutnya eh, lebih spesifik lagi yaitu mengenai strategi pembangunan brand melalui media sosial. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ketika kita memilih platform media sosial ya, ketika kita memilih platform media sosial tentunya kita tidak sembarangan ya. Jadi misalkan kita lihat Facebook, di Facebook itu kita lihat segmentasi secara usianya akan berbeda dengan para pengguna TikTok dan juga para pengguna Instagram seperti itu. Ya, mungkin eh, katakanlah ya bisa dibilang orang-orang yang umur 30 ke atas mungkin dia masih bisa lumrah dengan Facebook ya, tapi eh, untuk anak-anak sekarang rata-rata mereka sudah menggunakan hanya TikTok saja, ada yang hanya TikTok saja dan juga ada yang melalui Instagram. Jadi dengan adanya pilihan platform media sosial ini kita lebih paham ketika kita membuat sebuah produk ini untuk siapa sih produk ini kayak gitu. Kalau kekinian ya berarti melalui TikTok terus ya di apa namanya lebih diporsir ya. Nah, tapi kalau misalkan lebih netralnya lagi di Instagram mungkin dan di situ bisa lebih ya berbagai segmen masih bisa kena. Tapi kalau Facebook itu mungkin di atas umur 30 tahunan menurut saya. Jadi eh, anak sekarang belum terlalu lumrah ya dengan namanya Facebook. Padahal itu media sosial yang memang pertama yang memang biasa dilakukan. Juga mungkin pakai Twitter atau X ya. Itu juga bisa dilakukan. Cuman di situ memang kita lihat juga ada keterbatasannya hanya dari segi gambarnya mungkin tidak sebagus atau fiturnya sebanyak daripada Instagram atau TikTok. Nah, kemudian setelah kita memilih platform media sosial, kita membangun identitas merek. Nah, jadi kita tahu segmen kita siapa ya, usianya berapa, laki atau perempuan. Kemudian kita harus membangun identitas merek kita. Jadi penciri atau pembeda merek kita itu dengan merek lainnya. Dan juga jangan lupa yang paling penting adalah terus melakukan interaksi dengan pelanggan. Terus melakukan interaksi dengan pelanggan melalui media sosial ini sangat penting. Jadi jangan hanya satu arah ya, hanya menginformasikan promosi, tapi juga ada interaksi ya, 2 arah ya, seperti itu. Dan ini juga tentunya dampaknya itu membangun hubungan emosional ya, antara kita selaku produsen ya, dengan konsumen. Dan di sini ada beberapa langkah-langkah digital marketing di UMKM ya saya akan bacakan saja lalu melakukan penjelasannya setelah ini. Yang pertama audit digital presence yaitu mengevaluasi kehadiran online saat ini yaitu mengidentifikasi kelemahan dan memahami peluang. Nah, setelah itu pemilihan platform yang tepat, memilih platform digital sesuai dengan sasaran dan karakteristik target pasar. Kemudian berikutnya penyusunan rencana konten, di mana merencanakan konten yang relevan dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dan berikutnya adalah implementasinya, yaitu pengelolaan dan analisis kampanye, yaitu dengan melakukan kampanye dengan mengelola, memonitor, dan menganalisis untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi step-stepnya ini sangat jelas. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu secara keseluruhan ya, peluang-peluang dan juga pesaing-pesaing itu seperti apa ya. Audit audit digital presence ya. Audit digital presence di sini
kita pahami dulu ya secara umum karakteristik bisnis kita ini dan juga karakteristik secara keseluruhan lingkungan luar kita. Dan setelah itu kita memilih media platformnya ya. Setelah media platform dipilih, baru kita menyusun ya perencanaan dalam digital marketing ini nanti seperti apa. Dan yang terakhir baru kita melakukan kampanye promosi ya. Lalu kita implementasikan dan jangan lupa juga kita evaluasi ya ketika kita melakukan hal ini apa yang kurang ya dari pengelolaan digital marketing. Dan demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan semoga eh, sehat selalu ya, dijaga kesehatan bagi Anda semua. Ya, dan terima kasih.